Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Dedi SKC 12. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kesehatannya dan dimurahkan rezekinya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video, berbagi tips tentang apa yang saya gunakan ketika saya melakukan penyemprotan. Di sini saya menggunakan fungisida, ada juga insektisida, juga kita pakai zat pengatur tumbuh, juga kita masih banyak pakai yang lain. Nah, inilah yang saya lakukan sehingga stroberi yang saya tanam itu bisa teman-teman lihat di video-video saya sebelumnya, bisa terlihat subur dan buahnya juga alhamdulillah bisa besar-besar. Contoh ini saja lumayan, ini sudah besar ya. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut, terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung channel ini. Yang belum, yang baru pertama datang, boleh silahkan di subscribe, di like, juga tekan tombol loncengnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan juga bisa berbagi buat teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, yang pertama saya gunakan yaitu bagaimana stroberi ini supaya terlihat hijau daunnya. Yang pasti ini nutrisi yang dibutuhkan selain nitrogen, fosfor, kalium, juga di sini kita bantu dengan zat pengatur tumbuh. Kebenaran pada saat ini saya menggunakan ini Antonik, zat pengatur tumbuh tanaman atau ZPT, larutan dalam air berwarna coklat tua, bermanfaat untuk menurunkan kadar butir beras yang pecah, meningkatkan jumlah buah, bobot buah dalam butir, serta menghambat dan menekan perkembangan penyakit pada tanaman. Ini saya pakai ini. Ini untuk ZPT-nya. Nah, teman-teman juga bisa pakai yang lain, tapi saya lebih suka pakai yang ini. Selanjutnya, penyakit kedua yang kemarin ada di video saya sebelumnya, yaitu biasanya stroberi ini sering terkena jamur. Biasanya kalau dia terkena jamur baru sedikit kita bisa pakai yang kontak. Tapi untuk kali ini saya, karena sekarang musim hujan, jadi kalau yang kontak kadang-kadang langsung kena hujan langsung hilang. Jadi saya pakai yang sistemik. Ini saya pakai fungisidanya Amistartop. Selanjutnya biasanya di sini terdapat kutu-kutu hitam, atau kalau di sini dibilang kutu kebul lah ya. Biasanya kutu atau trips yang sering hinggap di tanaman stroberi dan anggur juga, dan buah-buah lain. Biasanya itu sering ada yang hinggap di situ. Jadi kita gunakan insektisida. Oke, di sini saya menggunakan Dimolis. Ini memang lumayan agak mahal ya. Harganya sekitar segini, ini 45.000 kalau di sini. Tapi kita pakainya ini sedikit sekali. Selanjutnya saya juga di sini menggunakan perangsang buah. Di sini kebetulan saya di sini hanya memakai Benasil saja, yang murahan. Pakai Benasil supaya buahnya juga ini kadar kaliumnya tinggi. Dia bisa menyebabkan buah itu terasa lebih manis. Selanjutnya di sini saya pakai juga boron. Boron ini adalah pendistribusi makanan dari daun ke batang atau dari akar ke batang. Jadi ini bisa juga kita semprotkan ke stroberi kita. Selanjutnya ada lagi untuk supaya mudah diserap, karena daun stroberi ini kan dia berbulu nih. Kalau kita semprot kadang-kadang airnya tidak bisa meresap, maka kita gunakan, saya yang murah saja ini, pakai perkat. Bisa merek apa saja, yang penting kita kasih perkat supaya nanti kalau ketika kita nyemprot ini langsung masuk ke dalam stomatanya. Artinya dia langsung bisa bereaksi, tidak luntur terkena hujan. Oke teman-teman sekalian, untuk dosis yang saya gunakan, saya menggunakan tank semprot ya. Saya ambil dulu. Di sini saya menggunakan tank semprot ukuran 15 liter. Ya, ini sekitar 15 liter ya.
ukuran 15 liter. Jadi di sini saya akan lakukan dosisnya. Jadi kalau teman-teman nanti pakai, misalnya pakai semprotan karena tanamannya cuma sedikit, mungkin hanya pakai semprotan, bisa dibagi jadi beberapa liter yang teman-teman pakai. Jadi kebetulan di sini saya pakai tank semprot 15 liter. Biasanya ini saya gunakan, ini saya akan mengaplikasikan, artinya saya akan mengaplikasikan takaran yang saya pakai untuk tank semprot 15 liter. Jadi kalau teman-teman mau misalnya hanya sedikit, hanya misalnya sekitar 2 liter karena tanamannya cuma sedikit, jadi nanti teman-teman bisa bagi saja. Di sini sudah ada aturan pakainya. Jadi kalau untuk tanaman yang sifatnya dia berbuah, ini 2 ml per liter. Jadi 2 ml per liter. Nah, satu tutup ini isinya 15 ml. Jadi kalau dia 15 liter berarti kita kasih 2 tutup. Jadi teman-teman, ini kita kasih 2 tutup ya. Selanjutnya untuk dimolis, di sini ada ukurannya 0,5 mili per liter. Jadi kalau 15 liter dia sekitar 7 atau 6 mili saja. Jadi kalau ibarat ini setengahnya, tapi kalau saya pakainya hanya setutup, tutup kecilnya yang di tengah ini. Ini kita pakai ya. Hanya setutup kecil ini saja. Selanjutnya ini dicampur juga dengan funginya, kita pakai Amistar Top. Kalau di Amistar Top ini juga hampir sama ini tadi ya, hampir sama dimolis tadi. Jadi kalau saya pakainya sekitar 3 tetes saja. 3, mungkin sekitar 5 tetes ya. Biasanya saya seperti itu saja, nggak banyak, karena kalau ini terlalu banyak biasanya nanti dia terlalu panas. Jadi pakainya hanya sedikit saja per 15 liter. Jadi kalau teman-teman punya 1 liter cukup 1 tetes saja. Kalau 15 liter ya dibuat 5 tetes nggak apa-apa. Kalau cuma sedikit ya kasihnya sedikit saja. Terus kita juga pakai ini boron. Saya biasanya 1 tank semprot saya kasih 1 sendok saja. Selanjutnya saya juga pakai Benasil. Ini untuk perangsang buah ya, supaya buahnya, daunnya juga buahnya tidak rusak. Ini kemarin kena hujan teman-teman. Jadi saya juga pakai hanya satu sendok saja. Oke, setelah itu kita kasih perekat. Perekat ini biasanya saya samakan dengan menggunakan CPT-nya. Jadi kalau perekat ini kita gunakan 2 tutup. Biasanya kalau saya seperti ini. Oke teman-teman, setelah seperti ini kita aduk ya, kita campur dulu. Oke teman-teman, setelah kita masukkan ke sini, setelah itu kita aduk seperti ini ya. Setelah kita aduk seperti ini, kita supaya dia gampang larut, kita masukkan tempat yang lebih besar.
Kita aduk. Oke teman-teman, ini nanti kita campur dengan air 15 liter. Saya akan tuangkan ke tank ini, karena sebenarnya ini udah diisi ya. Jadi supaya dia ngaduk, jadi ini diisi setengah. Udah itu kita masukkan ini. Setelah itu kita goyang-goyang supaya dia aduk menjadi rata. Oke, setelah itu kita tutup. Terus kita penuhin, nanti kita langsung penuhin ya. Setelah kita penuhkan baru langsung kita semprotkan secara merata di tanaman yang sudah kita tanam. Mudah-mudahan nanti tanamannya bisa subur dan terhindar dari penyakit. Oke, next kita akan coba juga, nanti saya akan berbagi tips pemupukan, cara pemupukan dan pupuk apa saja yang akan saya aplikasikan ke tanaman saya. Dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula. Untuk yang senior, kalaupun ada kekurangan dalam video saya mohon maaf, dan mudah-mudahan nanti berikan masukan-masukan, komentar-komentar supaya kita sama-sama belajar dan bisa lebih baik lagi. Oke, itu saja, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dukung terus channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pindah dari sini. Jangan gerak-gerak. Lihatin dari kiranya. Biar pas. Sana jauh aja.
Dah.